Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semua hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Oke, kalau semuanya baik-baik, kakak mau lihat dulu sukacitanya. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Joy. Oke, semua sudah siap memuji Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengawali hari ini. Kita mau memuji Tuhan sambil berolahraga ya, supaya semua badannya sehat, semua badannya kuat untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Oke, semua berdiri. Kita puji Tuhan, dikepak-kepakan tangannya. Kepak-kepakan tangannya, geleng-geleng kepalanya. Kepak-kepakan tangannya, geleng-geleng kepalanya, agar sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang-goyang kaki kiri, goyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Semua masih tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa fotum. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang 1 bulan lamanya Tuhan telah menolong, memelihara kami, di dalam kami melaksanakan setiap aktivitas kami Tuhan, di dalam kami bermain, di dalam kami bersekolah. Tuhan telah menolong kami, menyertai kami sepanjang 1 bulan lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami boleh memasuki bulan yang kedua di tahun ini. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu sudah siap untuk memuji Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Jam ibadah kami Tuhan, pada hari ini kami datang bawa dan serahkan semua hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, semua masih tetap berdiri ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan menggunakan tangan, kaki, mulut, semua yang ada dalam hidup kita, yang ada dalam tubuh kita ya. Kita mau menyanyi Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang, senang-senang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus pokok dan kitalah cara
Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah memuji Tuhan dan saat ini kita siap untuk mengakui pengakuan iman kita. Semua masih tetap berdiri ya? Kita akan mengakui pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali adik-adik sekolah minggu. Nah, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Adik-adik sekolah minggu, persembahan yang diberikan oleh orang tuanya jangan diramas-ramas ya, tetapi dilipat baik-baik, dilipat rapi-rapi, kemudian dimasukkan dalam persembahan. Kita akan menyanyi dengan mengatakan, God is good. Kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan kita. Doa syafaat kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samedi. Kepada Bapak Pendeta kami persilakan. Anak-anakku sekalian, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu saat ini atas anugerah-Mu Tuhan. Kami semua ada sebagaimana ada, bahkan kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami Tuhan, sehingga mereka semua dapat bersukacita hari ini dalam ibadah sekolah minggu. Sekalipun kami menghadapi pandemi, tapi kami bersyukur kami masih diberi kesempatan lewat daring ini Tuhan untuk bersama-sama beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur juga bersama dengan teman-teman kami yang Tuhan telah tolong sertai dalam pendidikan. Bahkan ke depan ini Tuhan ada dua teman-teman kami yang akan berulang tahun, yaitu Lalita dan juga Aaron. Kami bersyukur biarlah Tuhan tetap memberikan umur panjang, sukacita, kekuatan, kesehatan, bahkan pertumbuhan yang baik. Sehingga ke depannya Tuhan, mereka terus menjadi anak Tuhan yang membanggakan, menjadi berkat, dan juga bertumbuh dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami berdoa mendoakan orang tua anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Tuhan jaga peliharakan mereka dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Bahkan kami berdoa Tuhan, anak-anak kami yang masih kecil dalam masa pertumbuhan, Tuhan jaga peliharakan, berikan pertumbuhan yang baik. Yang masih sementara sekolah di rumah, Tuhan kiranya memberikan semangat untuk belajar, sehingga dapat belajar dengan tekun dan dapat mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kami berdoa juga Tuhan, mendoakan untuk anak-anak kami dalam masa bermain mereka, Tuhan jaga peliharakan, sehingga mereka terus menikmati masa pertumbuhan mereka dan senantiasa ada dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Kami berdoa terus Tuhan, mendoakan juga untuk guru-guru sekolah minggu.
Tuhan berkati, beri kemampuan dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak-Mu di tempat ini. Bahkan kami berdoa Tuhan berikan sukacita, semangat, bahkan panggilan semakin kuat dalam Tuhan untuk setia melayani-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan, mereka pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Berkati pekerjaan mereka, berkati cita-cita mereka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang berdoa kepadamu juga, mendoakan untuk program sekolah minggu kami di tempat ini. Tuhan kiranya Engkau menolong, memberkati pengurus yang ada. Tuhan memberikan kemampuan dalam memanage dan juga menjalankan akan program dengan baik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan pimpinan dan pertolongan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami juga telah membawa persembahan-Mu. Biarlah Engkau memberkati persembahan anak-anak kami ini, sehingga dapat digunakan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapa kami dalam surga, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, sertai kami, sehingga kami dapat bersama-sama diberkati kebenaran firman-Mu. Saudara kami Ros yang akan memberikan dan membagikan firman-Mu ini Tuhan, Tuhan tolong memberkati sehingga dapat menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami, ini doa kami, dan bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah berdoa syafaat, kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan diberitakan oleh Kakak Ros. Namun sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian mengatakan pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita juga sama-sama berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Dan di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama ya. Namun sebelumnya, sudah siap Alkitabnya di rumah? Bagus, pintar semuanya. Kalau begitu, duduk yang tenang. Kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang indah buat kami saat ini. Kami akan siap merenungkan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, membawa kami mengerti dan memahami akan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar adik-adik kami yang ada di rumah maupun hamba-Mu di sini Tuhan yang menyampaikannya, kami boleh sama-sama diberi kuasa oleh Roh Kudus sehingga kami boleh menyampaikan dengan baik, dan adik-adik di rumah boleh mendengar dan menerimanya dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Ini doa kami bersyukur kepadamu, kami berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik yang terkasih, sebelum kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini, Kakak Ros mau tanya dulu. Pernah tidak adik-adik di rumah ketika adik-adik berkumpul bersama-sama dengan orang tua, mungkin bersama dengan mama, papa, atau tante, oma, dan om mungkin, atau juga orang-orang dewasa lah ya,
adik-adik duduk bersama-sama mereka. Kemudian mereka tiba-tiba berkata begini ke adik-adik, anak kecil, ayo pergi-pergi sana, kalian mengganggu saja. Pernah tidak? Atau mungkin ketika adik-adik bersama dengan kakak-kakak adik-adik di rumah, atau bersama dengan teman-teman kakak-kakak adik-adik semua di rumah, yang lebih besar daripada adik-adik. Kemudian adik-adik disuruh pindah juga sama kakak kalian atau teman-temannya, disuruh pindah. Anak kecil mengganggu saja, ayo pergi. Bagaimana rasanya adik-adik? Kesal ya? Saya disuruh pergi, padahal kita juga mau dengar-dengar, kita juga mau ikut-ikutan situ, mau dengar-dengar cerita. Atau mungkin kita merasa tidak dipedulikan kak, atau tidak diperhatikan kak, pasti rasanya kurang enak. Tapi jangan salah ya, mungkin adik-adik disuruh pindah sama orang tua karena adik-adik mengganggu, maksudnya mengganggu ketika adik-adik bicaranya kurang sopan. Ketika orang tua sedang bicara, tiba-tiba adik-adik juga ikut bicara, itu kan kurang sopan, sehingga orang tua menyuruh adik-adik pergi karena adik-adik kurang sopan di tengah-tengah orang tua atau orang dewasa saat itu tidak baik. Tapi ketika adik-adik merasa tidak dipedulikan oleh orang tua atau tidak diperhatikan sama kakak-kakak seperti itu, rasanya kurang enak ya, kesal sekali. Tapi kakak harus punya berita baik. Kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Matius pasal 18. Kita buka Matius pasal 18. Sudah semuanya? Ayat yang ke-10. Satu ayat saja kita baca bersama-sama, suaranya yang keras. Sudah? 1, 2, 3. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Amin. Wah, adik-adik, kita baca firman Tuhan hari ini. Jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Tahu tidak bagaimana itu dianggap rendah? Seperti tadi contohnya yang Kakak Ros tadi ceritakan di depan sebelum kita baca Alkitab. Ketika adik-adik disuruh pergi sama orang tua atau kakak kalian, itu namanya sikap merendahkan anak kecil, kecuali adik-adik memang tidak sopannya. Jadi ketika adik-adik duduk yang manis, dengar-dengaran orang tua, tidak mengganggu di situ, kemudian adik-adik disuruh pergi atau tidak diperhatikan, mungkin adik-adik mau minum, minta sama orang tuanya, "Ma, saya haus, mau minta minum." Tapi orang tuanya karena kasihkan cerita, akhirnya tidak peduli dengan adik-adik, malah suruh pergi adik-adik. Itu namanya sikap yang merendahkan anak-anak kecil seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Ternyata Tuhan tidak suka. Tuhan bilang jangan merendahkan anak-anak kecil ini. Kenapa ya Tuhan bilang begitu? Kenapa Tuhan melarang kita supaya anak-anak kecil ini tidak boleh direndahkan? Kan anak kecil, namanya juga anak kecil. Biasa dengar begitu tidak? Karena kalian semua anak-anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Itu alasan yang pertama. Karena kalian semua dikasihi oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia, Tuhan tidak pilih-pilih bahwa yang bisa selamat hanya orang dewasa saja atau orang kakak-kakak saja, tapi semua orang, termasuk adik-adik semua. Adik-adik yang masih kecil, asal kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada Tuhan dan Juru Selamat, ketika adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus, pasti juga diselamatkan. Jadi Tuhan tidak pilih-pilih bahwa orang dewasa atau kakak-kakak saja yang diselamatkan. Itu adalah tandanya bahwa Tuhan mengasihi adik-adik.
Wah, senang sekali tidak kalau kita dikasihi oleh Tuhan. Sedangkan orang tua kita saja yang mengasihi kita, kita sudah sangat senang. Bayangkan kalau bangun tidur diberikan sarapan, kemudian ketika adik-adik mau ke sekolah diberikan baju untuk sekolah, disiapkan baju untuk sekolah. Kemudian ketika adik-adik belajar ditemani belajar, itu artinya dikasihi ya sama orang tua adik-adik. Itu baru orang tua ya, itu baru manusia. Bagaimana kalau rasanya kalau kita dikasihi oleh Tuhan, Dia yang memiliki segalanya ini. Sungguh sangat senang. Apa yang Tuhan tidak miliki? Tuhan memiliki segalanya. Ketika Allah Bapa di surga mengasihi kita, tentu sangat membahagiakan kita ya. Jadi kalau adik-adik direndahkan sama orang-orang dewasa, kalian tidak perlu sedih. Karena Allah Bapa yang Maha besar, yang Maha baik, lebih mengasihi adik-adik. Jadi kita tidak boleh kecewa ataupun bersedih. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan tidak suka kalau anak-anak kecil direndahkan? Karena kalian semua berharga di mata Tuhan. Tahu tidak arti berharga? Berharga artinya bernilai. Artinya adik-adik semua sangat diperhatikan oleh Tuhan, sangat dilindungi oleh Tuhan, dipedulikan oleh Tuhan. Apa buktinya? Sama-sama kita baca firman Tuhan yang tadi lagi ya. Ayo buka firman Tuhan yang tadi, kita baca kembali bersama-sama. Mulai dari kata karena. Sudah? 1, 2, 3. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan loh yang bilang kalian memiliki malaikat daripada Allah. Allah mengutus malaikatnya untuk adik-adik semua. Bayangkan di sisi-sisi kita ini ada malaikat adik-adik yang akan menjaga kalian. Betapa Tuhan melihat adik-adik sangat berharga. Kalau adik-adik direndahkan, ada yang merendahkan adik-adik, kita tidak perlu lagi sedih ya. Karena pertama, Allah mengasihi kita. Kemudian yang kedua, Allah melihat kita berharga di matanya. Kalian jangan takut, saya tidak perlu lagi kecewa, tidak perlu lagi sedih ketika orang-orang merendahkan saya. Saya ini istimewa loh, karena saya dikasihi oleh Tuhan. Ada lagi malaikat Tuhan, malaikat Allah yang menjaga saya. Betapa Allah sangat memperhatikan adik-adik semua. Jadi tetap semangat ya, tetap bertumbuh, tetap semakin percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan senantiasa memelihara adik-adik. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum Kakak Ros menutup pelajaran firman Tuhan kita hari ini, Kakak Ros mau bermain sulap sedikit dulu ya. Oke adik-adik, di sini Kakak Ros punya 3 utas tali. Tali yang pertama panjangnya seperti ini, atau dia yang pendek dari ketiganya nih ya. Kita sebut ini tali yang pertama. Tali yang pertama ini karena dia pendek, Kakak Ros lambangkan sebagai anak-anak kecil deh, sebagai anak-anak sekolah minggu, karena kan masih pendek ya, tubuhnya masih kecil. Oke, ini adalah adik-adik sekolah minggu. Kemudian tali yang kedua, panjangnya seperti ini. Kakak Ros akan lambangkan ini sebagai kakak-kakak pemuda atau kakak-kakak remaja. Kemudian tali yang ketiga, wah dia sudah panjang, artinya dia adalah orang dewasa atau orang tua ya. Jadi Kakak Ros punya 3 tali di sini. Tapi masih ingat firman Tuhan yang tadi kita baca sama-sama, bahwa semua orang sama di mata Tuhan. Tuhan tidak melihat orang berbeda-beda, walaupun kecil ataupun tubuhnya masih kecil, Tuhan melihat semua sama. Tuhan mau supaya setiap orang tidak boleh merendahkan orang lain. Adik-adik, jadi ketiga tali tadi ini semuanya punya panjang yang berbeda-beda. Tapi seperti firman Tuhan, Tuhan mau
Tuhan melihat semua orang sama di mata Tuhan. Nah, ini Kakak Ros ujung-ujungnya sudah kasih ketemu semua ya, di sini sama. Tapi di bawahnya masih berbeda. Bagaimana caranya supaya sama? Walaupun tubuh adik-adik masih kecil, tidak seperti kakak-kakak remaja ataupun pemuda, ataupun orang tua, tapi Tuhan tidak suka kalau ada anak kecil yang direndahkan. Nah, adik-adik yang terkasih, 3 tali tadi tidak sama panjang, tapi Tuhan melihat semua sama. Nah, sekarang panjangnya sudah sama semua. Tadi panjangnya berbeda-beda sebab kalian berharga di mata Tuhan. Tuhan melihat kalian sama di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik tidak perlu bersedih kalau ada lagi yang rendahkan ya. Tetap semangat bahwa kalian dikasihi oleh Tuhan. Kalian berharga di mata Tuhan. Baik adik-adik yang terkasih, demikian firman Tuhan yang Kakak Ros bisa bagi pada pagi hari ini. Sebelum Kakak Ros tutup, kita satu dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, waktu yang singkat ini kami boleh belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau melindungi kami Tuhan, dan Engkau melihat kami berharga di mata-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu semangat Tuhan menjalani kehidupan kami. Ketika kami ada merasa direndahkan oleh orang lain, kami tetap memandang Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi kami, sehingga kami tetap semangat ya Tuhan untuk menjalani hidup kami, dan kami boleh senantiasa berkarya untuk Tuhan. Biarlah senantiasa kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh kami renungkan dengan baik dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, semua sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana? Firman Tuhan hari ini sungguh indah sekali ya. Kita berdoa supaya kita anak-anak sekolah minggu, sekalipun kita masih kecil, kita boleh dimampukan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menyanyi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan. Semua tahu lagunya? Oke, kalau semua tahu lagunya silahkan berdiri. Kita menyanyi setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Tuhan. Kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama bersukacita menyembah memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan memberkati penyembahan kami, memberkati puji-pujian kami, sehingga kami terus diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari yang Tuhan anugerahkan. Akhirnya anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, kembalilah menjalani hidupmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.